dari China. Tapi untuk menggunakan mesin pun sama, menggunakan mesin Jepang, yang dimana mesin original dari Casio. Oke, itu adalah tampilan kurang lebih dari jam tangan Casio LTP 1191. Karena kalian sudah melihat bagian fisiknya, bagian basic informationnya juga, sekarang kita lihat mesin apa yang digunakan oleh LTP 1191A ini ya. Kita lihat dulu seberapa bundle atau seri apa yang digunakan oleh jam tangan Casio LTP 1191 ini. Kita sekarang lihat mesin yang digunakan oleh jam tangan LTP 1191. Kita langsung buka ya mesin digunakan. Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Sezon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seperti biasa seputar jam tangan. Dan jam tangan yang akan kita bahas pada kali ini adalah jam tangan Casio lagi. Jam tangan yang akan kita bahas pada kali ini adalah jam tangan Casio seri LTP 1191. Seperti untuk serinya yang berawalan LTP, itu kita akan membahas untuk jam tangan wanita. Sebelum kita melihat jam tangannya seperti apa, kita lihat dulu boxnya seperti apa. Masih sama seperti sebelumnya untuk jam tangan Casio original. Boxnya masih sama seperti ini, berbahan kertas kardus yang bertuliskan Casio pada sisi depan dan ada alamat websitenya pada sisi bawahnya. Dan sisi sampingnya seperti ada tempelan atau stiker yang bertuliskan jam tangan Casio diimport oleh PT Gilang Agung Persada, yang dimana di Jakarta, Indonesia, negara produsen Jepang. Dan sisi belakangnya bertuliskan Casio serta alamat websitenya seperti biasa sama, dan pada sisi satunya lagi kosong, polos, dan bawah dan atas polos. Dan kita lihat apa saja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio LTP 1191. Oke, seperti biasa yang berawalan kita buka pasti selalu kita mendapatkan kartu garansinya. Ini adalah kartu garansi resmi dari Casio, yaitu untuk kartu garansi original dari PT Gilang Agung Persada, yang dimana bertuliskan Casio garansi. Kartu garansi yaitu 1 tahun Smart Warranty Card PT Gilang Agung Persada, yang dimana yang sudah pasti harus ada chipnya seperti ini. Pastikan kalian membeli jam tangan untuk Casio harus ada chip seperti ini. Kartunya berbentuk dan ukurannya pun sama kurang lebih seperti kartu kredit. Oke, pastikan harus ada chipnya. Dan pada sisi belakangnya ada bertuliskan Smart Warranty Card, model, serial number, tanggal pembelian, dan nama customer. Ketika kalian membeli harus diisi semua dan harus terisi ya, serta ada cap dealer resminya, karena garansi ini hanya digunakan di Indonesia dan berlaku produk jam tangan dibeli dari PT Gilang Agung Persada dan PT FJ Bella Style. Oke, garansi ini dinyatakan sah apabila terdapat cap dari authorizer store-nya. Oke, serta ada tulisan tanggal pembelian dan model jamnya. Tidak boleh ada coretan atau perubahan. Di bagian sisi bawahnya ada alamat untuk service center-nya, serta URL-nya atau alamat website kembali, serta ada emailnya. Oke, ini kartu garansinya ya, jangan salah, kartu garansinya seperti ini. Dan dalam satu paket kartu garansinya pun ada bertuliskan tentang ini mah ketentuan-ketentuan untuk garansi jam tangannya. Oke, kita lewatkan saja, lalu kita lihat berikutnya. Yang ini ada Casio analognya. Casio analognya nanti kita sesuaikan dengan tag yang ada pada jam tangan yang akan kita bahas nanti. Oke, Casio analog itu sama ya seperti untuk manual book. Yang dimana Casio analog ini adalah manual book internasional yang dimana dia memiliki 6 bahasa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan jadi kalian sesuaikan dengan yang kalian ingin baca aja ya bahasa mana. Oke, lalu yang terakhir ini kita dapat untuk manual booknya. Nah, ini Casio manual book. Ini berbahasa Indonesia. Oke, lebih cenderung untuk digital sih ya. Analog ada, tapi analog sih tidak perlu baca, menurut saya cukup mudah untuk disettingnya. Oke, lalu jam tangannya, waduh, saya lupa masukin jam tangannya di sini. Oke, ini adalah jam tangan LTP 1191A strip 4CDF, yang dimana ini berwarna pink. Pinknya ini platnya bukan pink biasa ya. Nanti kita akan bahas untuk di bagian basic information ya. Kita cek dulu untuk Casio analognya apakah sudah sesuai atau belum. Yang di sini Casio analognya 1330 dan di sini ada 1330. Berarti ini Casio analog milik LTP 1191. Oke. Sebelum kita mulai ke basic information untuk jam tangannya dan untuk detail gambarnya, detail untuk jam tangannya, kita akan bersihkan dulu ini ya.
Oke, sekarang sudah bersih. Oke, sekarang kita mulai ke basic information-nya, yang dimana basic information untuk LTP1191 ini memiliki ukuran diameter kurang lebih 31 kali 20 serta memiliki ketebalan 9 mm serta memiliki bobot kurang lebih 88 gram dan menggunakan case atau bezel material yaitu stainless steel. Kaca yang digunakan pun menggunakan kaca mineral glass serta memiliki water resistant yaitu kurang lebih sekitar 5 atm. Oke, ini tampilan kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya seperti ini dan kacanya pun menggunakan kaca cembung, kaca loop nih ya. Jadi kalau lihat dari sisi samping itu agak seperti ini nih. Agak doff, tapi kalau dari sisi atas dia bening. Itu menggunakan kaca loop. Jadi ini tebal banget. Di bagian bawahnya datar, tapi bagian atasnya dia menggunakan cembung. Jadi itu kaca loop kurang lebih seperti itu. Dan pada sisi casingnya itu menggunakan stainless steel seperti ini ya. Rantainya pun sama stainless, yang dimana pada sisi atas sampai sisi bawahnya itu sama rata. Nah, ini kekurangan dari menggunakan stainless mengkilap, yang dimana kalau kita kena sidik jari ya, itu pasti akan berbekas seperti ini nih. Oke, lihat jelas ya, berbekas seperti ini. Nah, kalau untuk bagian rantainya, dia menggunakan sama ya dari atas sampai bawah. Dia tidak model atasnya besar bawah kecil, tapi sama rata. Lalu bagian buckle-nya, dia menggunakan kuncian seperti ini, sekali saja. Dan pada sisi buckle-nya ada bertuliskan Casio. Oke, di emboss ya. Lalu pada sisi tampilan belakang rantainya seperti ini. Oke, dia berwarna doff. Dan bisa dipotong 1, 2, 3, 4. 4 mata yang bisa dipotong. Serta pada sisi bagian sebelah sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Oh, sebelah sini 5. Total 9 mata yang bisa dipotong. Lalu untuk bagian buckle-nya sudah tidak bisa digeser. Sudah paten ya. Seperti ini, tidak bisa digeser kembali. Dan untuk bagian dial dalamnya, kita lihat. Sebelum itu saya coba bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu, supaya lebih enak dilihat. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan pada sisi dalam dialnya itu dia menggunakan warna pink, tapi pinknya bukan pink biasa ya. Ini pinknya kalau kita gerakan dan kita kena cahaya itu seperti ada pantulan pelangi. Karena plat yang digunakan menggunakan motif pink kulit kerang. Dan untuk bagian angkanya dia menggunakan angka balok tapi hanya ada di posisi 12, 3, 6, dan 9. Dan seperti biasa Casio Quartz menggunakan 3 jarum yaitu detik, menit, dan jam. Ada tulisan Casio Quartz, serta di bawahnya ada water resistant, dan paling bawahnya menggunakan tulisan Japan Move. Paling kecil paling bawah ya. Ini sangat cocok bagi kalian yang mau membeli hadiah untuk pasangan kalian ya. Ya, bagi perempuan yang ingin membeli, ini cukup recommended, karena dari harganya juga tidak terlalu mahal. Yang pertama, kedua, modelnya juga simple. Ketiga, menurut saya ini nyaman banget untuk dipakai. Dan keempat, unik. Oke. Lalu kita bahas ke bagian sisi belakangnya. Case belakangnya ya. Case belakangnya ada bertuliskan Casio 1330 LTP 1191 ST stainless bag. Stainless steel bag, water resistant, Japan Move, case in China. Case in China itu maksudnya assembling ya. Jadi mereka perakitan untuk case dari China, tapi untuk menggunakan mesin pun sama, menggunakan mesin Jepang. Yang dimana mesin original dari Casio. Oke, itu adalah tampilan kurang lebih dari jam tangan Casio LTP 1191. Karena kalian sudah melihat bagian fisiknya, bagian basic informationnya juga. Sekarang kita lihat mesin apa yang digunakan oleh LTP 1191A ini ya. Kita lihat dulu seberapa bandel atau seri apa yang digunakan oleh jam tangan Casio LTP 1191 ini. Kita sekarang lihat mesin yang digunakan oleh jam tangan LTP 1191. Kita langsung buka ya. Mesin digunakan adalah mesin Miyota. Miyota CO.Japan Unengaged. Terus ada tulisan Neo Jewels juga. Baterai yang digunakan oleh Casio LTP 1191 ini yaitu baterai SR626SW. Oke. Ini mesinnya cukup tebal, makanya untuk bodi pada jam tangan ini pun sedikit lebih tebal ya. Tapi kalau jam tangan cowok sebenarnya terlihat sih kesannya tipis, karena kalau jam tangan cowok kan ukuran diameter lebih besar, jadi ketika ada tarikan dari samping ke sana lebih tipis.
Karena ini jam tangan perempuan, jadi langsung terlihat satu mesin blok memenuhi satu casingnya. Jadi mau nggak mau dia terlihat tebal. Oke, ini mesinnya ya. Oke, baik. Tadi merupakan adalah mesin jam tangan Casio LTP 1191A ya, yang dimana dia menggunakan mesin Miyota. Sama seperti jam tangan Casio yang lainnya ya. Itu mesin cukup bandel untuk mesin Casio. Karena sampai saat ini ketika kita melakukan penjualan untuk mesin untuk jam tangan Casio, hampir bisa dikatakan tidak ada komplainan. Beberapa sih ada ya, jarang banget untuk komplainan jam tangan Casio. Biasanya hanya di bagian baterai saja ketika masa pemakaian pun memang waktunya sudah diganti. Oke, baik, sekarang saya coba infokan atau bantu kalian bagaimana cara setting untuk jam tangan Casio LTP 1191 ini. Ini sangat simple banget. Karena dimana dia hanya menggunakan jam saja ya, tidak ada tanggal atau hari atau kronograf, jadi simple. Kalian hanya butuh tarik sekali dan kalian putar. Misalkan contoh, saya mau di jam setengah 4, sekarang jam setengah 4 ya, saya mau settingnya setengah 4. Jika sudah tarik, kalian putar ke atas dan sekalian tekan lagi tutup. Oke, pastikan ini tertutup rapat. Jika kalian sudah membuka tutup belakang pun, pastikan tertutup rapat dan sealnya tidak bergeser dari tempatnya. Karena kenapa? Kalau sampai bergeser untuk seal bagian belakangnya, water resistance-nya pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan knobnya atau crown-nya ini, jika kalian tidak tutup dengan rapat, itu bisa masuk air ketika kalian mau mencuci tangan, mandi, atau terkena air hujan. Itu resiko untuk masukkan air ya. Jika sampai air ada masuk ke dalam jam tangannya, jika bisa tolong diusahakan langsung buru-buru bawa ke tempat toko jam tangan untuk minta dibersihkan, supaya tidak merusak dialnya atau merusak mesinnya. Oke, sepertinya cukup itu saja yang dapat saya bagikan kepada kalian semua informasinya. Saya Leo, saya mau undur diri. Bagi kalian yang menyukai video ini silahkan di like dan jangan lupa di subscribe channel Serzone agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Serzone. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!